Shalom, selamat hari Minggu, jemaat kekasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu kita pada tanggal 7 Juni 2020 ini menggunakan liturgi khusus yaitu untuk perayaan Hari Pertanian GKE tahun 2020. Ibadah kita pada Minggu ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Angelia Altriana. Jemaat diundang berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebagai nas pembimbing terambil dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 bait yang pertama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Tuhanku Kita sampai kepada pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang kepadamu mengaku kesalahan yang kami lakukan terhadap Tuhan, juga kesalahan yang kami lakukan terhadap orang lain. Ketidakpercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu. Kelalaian kami untuk mengelola ciptaan-Mu bagi kelangsungan hidup kami. Baik berupa sifat rakus terhadap apa yang disediakan alam, atau kami tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin melalui kerja keras. Untuk semua itu, kami memohon pengampunan dari-Mu, serta baharuilah kami oleh Roh-Mu. Amin.
Mari kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Silakan jemaat duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas karunia yang Engkau limpahkan kepada kami hari lepas hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Saat ini kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu menjadi penuntun jalan kehidupan kami. Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita untuk memperingati perayaan Hari Pertanian GKE, kita baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a yang demikian bunyinya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerangan dan pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerangan itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah di itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihat, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi.
itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi yang telah diciptakan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya hari lepas hari. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 208 bait yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur wali kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan di hari pertanian GKE pada minggu hari ini. Sebelum saya membacanya bagi kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi. Karena berkat kasih dan kebaikan Tuhan saja, kami boleh menikmati hari hingga sekarang. Kami bersyukur buat segala anugerah yang telah Engkau beri bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kembali kami bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kami menyadari bahwa segala hal yang telah kami dapatkan dalam hidup ini, karena anugerah dan karunia daripada Engkau. Maka kami memuji setiap kebaikan dan pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Teristimewa ketika Tuhan menuntun kami pada pagi hari ini. Boleh bersama-sama ingin mendengar kehendak firman-Mu. Dalam kesempatan kami merayakan hari pertanian Gereja Kalimantan Evangelis yang jatuh pada tanggal 7 Juni 2020. Tuhan yang telah berkarya atas bumi dan segala isinya, atas kehidupan kami manusia. Dan kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan menuntun kami kembali untuk membaca, mengerti, memahami, dan menjadikan firman-Mu itu sebagai penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami beserta dengan alam. Terima kasih ya Allah, dalam Yesus Kristus kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Kitab Injil Matius pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada seorang pemuda yang datang untuk kembali ke desa di mana ia berasal. Pemuda yang gagah perkasa dan memiliki tubuh yang atletis. Suatu ketika ia berkumpul dengan teman-temannya dan beberapa warga desa, ia memperlihatkan atau ia mempertontonkan otot-otot tubuh yang ada pada dirinya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya saat itu. Salah seorang tetua desa yang kebetulan ada bertanya kepadanya, "Untuk apa kamu melakukan hal yang demikian?" Lalu pemuda tersebut menjawab, "Saya hanya pamer saja bahwa saya memiliki otot tubuh yang bagus, yang baik selama saya tidak tinggal di desa." Lalu tua-tua desa tersebut kembali berujar. Ia berkata kepada pemuda tersebut, ia mengatakan, sayang sekali. Tidak ada manfaat dari otot-otot tersebut sekalipun indah, sekalipun baik. Saya pikir kamu tadi memamerkan otot-otot tubuhmu dengan maksud ingin membantu kerja bakti yang saat ini sedang dilaksanakan atau berlangsung di balai desa. Lalu tua-tua desa tersebut berlalu meninggalkan rombongan dan meninggalkan pemuda tadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan. Sesungguhnya banyak sekali cara yang digunakan untuk mengelompokkan orang-orang Kristen. Dan salah satunya dapat kita baca melalui perumpamaan tentang seorang penabur dalam teks kita pagi ini. Sebenarnya nas ini sudah sangat sering kita dengar. Dan mungkin ketika kita mendengar saat saya membacakannya tadi, kita sudah memahami makna daripada perumpamaan ini. Di mana benih yang ditaburkan, baik yang jatuh di pinggir jalan dalam ayat yang keempat, yang jatuh di tanah yang berbatu pada ayat yang kelima, yang jatuh di tengah semak duri pada ayat yang ketujuh, ataupun yang terjatuh di tanah yang baik pada ayat yang kedelapan. Kita memahami dan mengerti makna baik itu benih, baik itu tanah. Jemaat yang diberkati oleh Kristus. Tetapi kalau lebih lanjut kita akan melihat paralel nas ini, baik melewati Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20 dan Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15, maka kita akan memahami makna masing-masing tanah yang ditaburkan oleh benih tadi. Yang kalau kita baca dengan cermat dan teliti melalui nas paralel, akan dijelaskan secara lebih rinci ayat demi ayat. Oleh sebab itu menimbulkan pertanyaan bagi kita saat ini. Apakah kita telah menjadi tanah yang baik atau justru tahun-tahun yang kita lewati dengan benih firman Tuhan yang seringkali kita dengar dan ditaburkan untuk kita, justru kita menjadi tanah yang berbatu-batu, dipenuhi semak duri, atau kita tanah yang terletak di pinggiran jalan saja. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa pengelompokan orang Kristen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, dan saya ingin ungkapkan bahwa salah satu pula dapat digambarkan dengan gambaran benda-benda yang ada di sekeliling kita. Ada 4 pengelompokan yang saya ingin ungkapkan pada kesempatan ini. Yang pertama ialah orang Kristen gipsum. Gipsum itu banyak dipakai pada saat ini. Digunakan baik sebagai sekat-sekat ruangan ataupun sebagai plafon.
Pemakaian gipsum itu didasari dengan pertimbangan bahwa itu lebih rapi, itu lebih indah. Tetapi jikalau gipsum itu terkena air, sering kali terkena air, maka ia akan mudah keropos, maka ia akan mudah rusak. Artinya bahwa orang-orang yang masuk dalam kategori orang Kristen gipsum adalah orang-orang yang pada awalnya memiliki semangat yang berapi-api dalam kegiatan gereja, dalam pelayanan gereja, semangat dalam pujian, tetapi ketika ia menghadapi persoalan, masalah-masalah yang merusak jiwanya, yang merusak semangatnya, maka ia akan undur. Padahal kalau firman Tuhan ada pada diri orang yang sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan itu ada dalam dirinya, semangatnya menjadi orang percaya seharusnya tidak akan hilang begitu saja. Ketika ada persoalan, ketika ada masalah. Seperti dalam perumpamaan tadi dikatakan seperti direbut oleh burung. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bukankah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang Kristen kapas. Dalam rangka Hari Pertanian GKE tidak ada salahnya kita menyinggung salah satu hasil daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, hasil daripada alam. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan, kapas merupakan benda yang mudah untuk dibentuk apa saja sesuai dengan kreativitas tangan yang membentuknya. Orang Kristen yang demikian yang masuk dalam kelompok ini adalah orang-orang yang mudah mengikuti arus. Jadi firman Tuhan yang ia terima tidak memiliki akar yang kuat. Misalnya saja ketika ia tidak suka dengan cara ibadah di gereja A, maka ia dengan mudah akan beralih dan pergi ke gereja B. Lalu kemudian ketika ia dalam gereja B bertemu dengan orang yang tidak ia sukai, bertemu dengan orang yang menjadi musuhnya, maka pada minggu berikutnya ia akan pergi ke gereja C dan seterusnya. Jemaat yang diberkati Tuhan sehingga ia tidak mengalami kesempatan untuk bertumbuh. Ketika ia datang, benih itu ditaburkan. Ketika ia pergi ke tempat yang lain, benih itu tidak sempat berakar. Tercabut, terampas. Jemaat yang dikasih dalam Kristus sehingga ia tidak sempat bertumbuh dengan gereja yang pasti. Tepat seperti kapas tadi. Di mana hatinya suka, disitulah ia sementara. Dan yang ketiga, orang Kristen dalam kelompok pelat besi. Jemaat Tuhan, pelat besi adalah besi yang berbentuk lempengan. Oleh sebab itu jika di atasnya diletakkan suatu tekanan, maka lama-kelamaan akan membuatnya melengkung. Nah, orang Kristen yang demikian adalah orang yang pada awalnya terlihat begitu tabah menghadapi berbagai pergumulan, berbagai tekanan, tetapi pada saat pergumulan dan tekanan itu semakin hebat, semakin berat, maka ia menjadi patah semangat. Ia akan menyalahkan situasi yang terjadi, ia akan menyalahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan mungkin ia juga akan menjadi orang yang menyalahkan Tuhan. Terakhir, orang Kristen bola bekel. Bola bekel ini terbuat dari karet. Saat sebuah bola bekel itu dilemparkan ke bawah, maka ia akan terpantul dan melambung ke atas. Maka semakin kuat lemparan terhadap bola bekel tersebut, maka ia akan semakin tinggi melambung. Nah, orang Kristen yang demikian adalah orang-orang Kristen yang kendati pun ia mengalami tekanan, goncangan, himpitan, pergumulan, semakin ia mengalami itu dengan berat, tertekan, maka semakin pula ia akan melambung tinggi. Jemaat yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya ialah berada di kelompok manakah kita saat ini? Pada saat firman Tuhan hampir selalu hadir dengan berbagai cara dalam tiap hari kehidupan kita. Bukankah kalau dalam WA group ada begitu banyak sarapan-sarapan rohani yang disampaikan melewati ayat
ayat-ayat firman Tuhan dan renungan-serunungan yang disampaikan dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan, sebelum Yesus melakukan pelayanannya, ia melakukan puasa. Setelah itu ia dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Batu menjadi roti. Ia diminta oleh iblis untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Lalu kemudian iblis akan memberikan kekayaan dan kemegahan dunia. Janji yang akan diberikan oleh iblis kalau Yesus pada saat itu menyangkali Allah. Namun 3 kali pula Yesus mematahkan cobaan yang pada saat itu dialami dengan kalimat ada tertulis. Nah, jemaat Tuhan, Yesus mengutip firman. Yesus mengutip dan menaati firman yang telah ia pahami dan ia telah dengar dari Allah. Maka itulah sebabnya iblis mampu ia kalahkan. Dan iblis berlalu dan meninggalkannya. Jemaat yang diberkati oleh Kristus, banyak orang Kristen ia dapat mengalahkan iblis karena selama ini firman yang telah ia dengar dalam Alkitab, firman yang telah ia baca hanya dijadikan pajangan. Seperti halnya otot-otot dari pemuda dalam ilustrasi di awal tadi. Firman Tuhan itu sekedar dibaca, didengar sebentar, lalu kemudian tanpa dilakukan. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus karena membayangkan bahwa setelah menerima firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, firman yang hidup, maka hidup seorang itu akan aman. Hidupnya akan nyaman, hidupnya akan bebas dari pergumulan. Tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Memang dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi itu artinya Allah membantu, Allah menolong dan menyertai kehidupan saat kita menghadapi tantangan. Ia memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan itu. Dan hal ini dimaksudkan agar iman dan pengenalan kita akan semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, ada 3 hal pokok yang semestinya dilakukan setiap orang dalam kehidupan. Yang pertama ialah memenuhi panggilan Tuhan atas dirinya. Yang kedua ialah memaksimalkan talenta yang sudah Tuhan berikan dan percayakan kepadanya. Dan yang ketiga ialah hidup menjadi berkat bagi sesama. Dari ketiga hal tersebut, justru hal ketigalah yang kerap kali kita abaikan. Dan di dalam perumpamaan ini, dalam rangka Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis, Yesus menyampaikan bahwa orang yang telah mendengar firman-Nya, mengerti dan melakukan firman-Nya, ia akan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Karena itu jemaat Tuhan, saat kita mendengarkan sabda Allah dibacakan, sesungguhnya pada saat itu pula lah hati dan hidup kita menjadi tanah yang ditaburi oleh benih, yaitu firman-Nya. Jemaat Tuhan, mari masing-masing kita memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Mengolah tanah yang dimaksudkan. Dengan prosedur yang benar sehingga mencapai hasil yang baik. Kita mungkin dapat memupuknya, kita dapat menyiraminya, kita dapat menggemburkan tanah. Ataupun kita membersihkan dari batu ataupun rumput dan semak liar. Pada saat ini jangan kita berpuas diri jika kita disebut sebagai orang Kristen karena agama yang kita yakini. Namun berpuas dirilah disebut Kristen karena sikap hidup kita yang berbuah manis dan dapat dirasakan banyak orang. Kendati pun kita sedang dalam himpitan, kita sedang dalam pergumulan. Saat ini jemaat Tuhan, di tengah persoalan yang tidak hanya yang kita rasakan sendiri, tidak hanya dirasakan oleh kelompok, gereja, jemaat, keluarga, tapi dirasakan oleh seluruh dunia. Wabah yang telah menjadi pandemi global sangat sulit untuk kita. Bagaimana kita mempergunakan kesempatan yang sedang ada saat ini. Dalam rangka Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis, kita melihat bagaimana pandemi global ini membawa dampak yang baik untuk alam. Sungai, danau yang bersih.
dan bebas dari polusi dan pekat asap-asap pabrik. Kita tetap dapat melihat hal yang positif di tengah keadaan yang tidak satupun manusia menghendakinya. Karena dengan demikian, Allah telah menyatakan hikmat-Nya dalam kehidupan kita orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak. Kita bersama menyampaikan doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadikan hidup kami terpacu dengan semangat. Karena firman-Mu lah yang mengajak dan mengingatkan kami, menegur kami. Bahwa kami bukan hanya sebagai tanah, tetapi kami juga sebagai seorang penabur yang giat, yang tekun untuk menjadikan hidup kami menghasilkan buah yang baik, melewati perkataan dan perbuatan yang berkenan bagi sesama kami, terlebih bagi Tuhan. Di sisi lain kami pun dapat mengolah hati, jiwa, dan hidup kami sedemikian rupa dengan baik. Dengan berpatokan pada firman-Mu yang adalah kebenaran. Sehingga kami boleh menjadikan firman yang telah ditaburkan dalam setiap kesempatan yang ada, bertumbuh dengan baik di hati yang baik. Maka dalam rangka Hari Pertanian Gereja Kalimantan Evangelis di tahun 2020 ini, dalam kesempatan ini kami melabuhkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa agar setiap kehidupan manusia dan umat-Mu ini bekerja sama dengan baik. Memutuskan rantai virus corona dan mempersiapkan diri dengan baik memasuki kehidupan baru yang normal. Serta upaya yang dilakukan untuk boleh mendapatkan sesuatu yang berkenan dan baik untuk kehidupan bersama. Ada begitu banyak hal yang harus kami ubah. Tantangan kehidupan yang tidak lagi seperti dahulu. Dan itu tentu tidak mudah ya Allah. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau menyatakan bagi kami kebijaksanaan dan hikmat-Mu. Sehingga kami boleh bekerja sama dengan baik. Baik itu dengan pemerintah. Bahkan setiap bagian masyarakat dalam bidang sarana pelayanannya masing-masing. Kami berdoa juga agar upaya yang dilakukan untuk ketahanan pangan boleh berlangsung berjalan baik dengan lancar. Kami berdoa Tuhan supaya Roh-Mu yang kudus bergelora di dalam pelayanan gereja Kalimantan Evangelis untuk mempersatukan umat-Mu dalam persekutuan kami dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk bangsa dan negara agar bekerja sama dengan masyarakat memberikan keadilan, kenyamanan, ketenangan, kedamaian dalam setiap kebijaksanaan yang diputuskan. Tidak hanya memberikan keuntungan untuk segelintir orang, namun keadilan, kedamaian, ketenangan, kenyamanan untuk seluruh masyarakat dalam bangsa dan negara ini. Baik dari tingkat pusat hingga ke daerah. Kami berdoa untuk lembaga pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis yang bergerak di bidang pendidikan pertanian, yaitu SMK Agrikarya Tumbang Lahang dan Ungkrip. Terima kasih ya Tuhan,
buat kehadiran lembaga pendidikan gereja Kalimantan Evangelis ini. Kiranya menghasilkan manusia-manusia yang dalam karyanya menjadi jembatan kasih dan kebaikan Tuhan melalui setiap talenta dan anugerah yang Tuhan beri dalam setiap pengetahuan dan ilmu yang sudah didapatkan. Kami juga berdoa bagi warga gereja Kalimantan Evangelis yang mengabdikan diri dalam bidang pertanian. Apapun profesi dan pekerjaan mereka, kiranya hidup mereka semakin diberkati dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang bertambah usia. Baik ulang tahun pernikahan, bahkan ulang tahun kelahiran, kiranya semakin diberkati. Sehingga bertambah kasih setia mereka satu terhadap yang lain. Curahan kasih Tuhan yang telah mereka dapatkan, dapat mereka berikan kepada pasangan hidup mereka, terhadap diri mereka sendiri, bahkan terhadap orang lain di sekeliling mereka. Demikian juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang tua kami yang lanjut usia, anak-anak kami dalam tumbuh kembang dan pendidikan mereka. Kiranya ada jalan keluar untuk pendidikan kami, untuk keseharian, untuk pekerjaan dan usaha kami di tengah pandemi global yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, untuk jemaat Tuhan, bahkan untuk saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus ini. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan, memberikan imun yang baik untuk tubuh mereka. Sehingga mereka kembali sehat, kuat, dan dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Mau tidak mau kami harus keluar dalam tanggung jawab kami masing-masing. Mengajar kami semakin lebih bijaksana untuk melakukan setiap hal yang baik untuk kehidupan yang baik. Bukan hanya untuk diri kami, namun untuk seluruh kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Inilah Bapa seru dan doa kami yang kami bawa. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan syukur nantinya dapat dikumpulkan melalui amplop dan bisa diserahkan langsung ke BPH Majelis GKI Palangkaraya Tengah, Parapah, pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 9.00 WIB sampai jam 12.00 WIB, atau bisa ditransfer melalui Bank Kalteng dengan rekening 100.0201054791 atas nama BPH Majelis GKI Palangkaraya Tengah, dan Bank BCA dengan nomor rekening 860076989 atas nama Majelis Jemaat GKI Parapah. Sebagai nas pengantar persembahan kita terambil dari Kejadian pasal 8 ayat 21 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Allah sumber segala kebajikan, kami membawa kepadamu persembahan kami menurut karunia-Mu yang diberikan kepada kami masing-masing. Tolonglah supaya bersama dengan barang duniawi ini, kami dapat serahkan hati dan pelayanan hidup kami
Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu dan kasih-Mu yang melebihi segala sesuatu, sekarang ini dan selama-lamanya, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kita sampai kepada pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandang